Ulasan sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 7 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Rani yang telah mengikuti Pajar ke kantor polisi. Entah maksud dan tujuan Pajar ada apa, namun Rani terus mengawasi dari kejauhan. Singkat cerita, Pajar masuk ke kantor polisi dan langsung akan menemui ibunya, yaitu Tante Merin yang dituduh menyolong jam tangan. Di situ Pajar bertanya kepada polisi Polwan. Di situ langsung ditunjukin di sebelah kanan. Singkat cerita, Rani memantau dari jarak 5 meter dan di situ setelah Pajar jauh, Rani bertanya kepada Polwan tersebut dan di situ Rani berkata, "Pak polisi, ada apa dengan Pak Pajar? Tadi kok buru-buru?" Polisi tersebut menjelaskan bahwa ibunya itu Tante Merin telah menyolong jam tangan. Di sisi lain, di situ langsung Rani pun bertanya di mana tempatnya. Dan di situ polisi pun menjelaskan di sini lurus belok kanan. Singkat cerita, sudah penjelasan dari polisi kepada Rani bahwa Tante Merin telah menyolong jam tangan. Langsung di situ terima kasih Rani berkata seperti itu kepada polisi tersebut. Singkat cerita, terlihat Pajar sudah beres besuk ibunya dan Pajar akan pulang dan akan pergi ke kantor. Di sisi lain, Pajar akan mencari pengacara. Namun setelah Pajar keluar kelihatan oleh Rani langsung nyumput di pinggir pintu tersebut. Singkat cerita, Pajar langsung berjalan sendirian akan keluar. Setelah Pajar jauh, Rani baru keluar dari sebelah pintu yang ada di kantor polisi tersebut. Dan Rani langsung berjalan menuju ke Tante Merin. Tiba-tiba di situ ketemu polisi dan langsung Rani berkata bahwasanya, "Pak polisi, aku bisa nggak besuk dengan yang bernama Tante Merin?" Dan di situ Rani mengatakan hal ini ke polisi dan polisi bertanya, "Kamu siapa Tante Merin?" Dan langsung Rani pun melihatin kartunya dan menjawab, "Aku pengacaranya Tante Merin," "Aku pengacara Tante Merin," ungkap Rani kepada polisi tersebut. Di situ polisi percaya karena Rani telah melihatin kartunya dan polisi langsung membawa Rani untuk menuju ke tahanan, yaitu Tante Merin. Singkat cerita, polisi mengatakan kepada Rani bahwasanya silakan ditunggu dengan tahanan di dalam, ungkap polisi tersebut. Polisi pergi, Rani langsung masuk ke kamar tahanan, yaitu Tante Merin. Singkat cerita, di situ Tante Merin terkejut karena barusan aja datang Pajar dan pulang. "Sekarang siapa lagi yang mau besuk aku?" ungkap Tante Merin berkata sendirian di dalam hatinya. Namun setelah berkata, tiba-tiba Rani datang dan Tante Merin pun terkejut karena kedatangan Rani membuat Tante Merin sangat senang. Di sisi lain, keterkejutan Tante Merin melihat Rani datang dan Rani pun langsung memanggil Tante Merin. "Tante Merin, kamu kenapa?" ungkap Rani kepada Tante Merin. Dan Tante Merin langsung menjelaskan kepada Rani bahwasanya, "Aku dituduh menyolong jam tangan, padahal Tante punya jam tangan itu." Singkat cerita, Rani langsung menawarkan jasa kepada Tante Merin bahwasanya, "Tante Merin, tenang aja, aku akan membebaskan Tante," ungkap Rani kepada Tante Merin. Di situ sangat senang sekali. Namun Rani mengatakan hal ini kepada Tante Merin, "Silahkan ceritakan semua kejadian, apa permasalahannya." Laju setelah Rani meminta penjelasan dari Tante Merin menjelaskan dengan detail dan dengan sejujurnya. Karena di situ Tante Merin pun
telah dituduh mencuri jam tangan, padahal tante juga punya. Bahwa tante punya udah lama kenangan yang indah jam tangan tersebut. Bahkan di rumah juga ada kotak dan surat-suratnya. Singkat cerita, di situ terlihat Nana yang sedang memakaikan pakaian untuk artis terkenal yang mau tampil di pentas. Di sisi lain, Nana yang sudah membuat gaun tersebut membuat artis tersebut itu sangat senang sekali, karena dengan kecocokan gaun ini membuat artis itu bahagia dan Nana pun senang. Di sisi lain, artis itu akan memakai gaun ini untuk tampil pada malam hari ini. Singkat cerita, di sisi lain setelah dipakai gaun tersebut, di sisi lain tiba-tiba si Tangkurak Kelvin bersama Tangkurak Alia yang sedang memantau dari kejauhan dan membuat pura-pura menjadi pegawai dan menjadi panitia di acara tersebut. Di adegan selanjutnya, di situ si Alia si ular kobra yang menjadi panitia pura-pura bersama si Tangkurak Kelvin akan merusak acara ini. Namun kepura-puraan dirinya, dia akan mendekati artis tersebut. Di situ si Alia membisikkan ke telinga Kelvin bahwa kita dekatin dan kita rusakin gaun yang dipakai artis itu biar Nana kecewa dan Nana tidak dipercaya lagi bahwa kain tersebut adalah jelek. Di adegan selanjutnya, di situ artis lagi didandanin. Namun di situ Nana pengen ke kamar mandi dan di situ langsung ditunjukin kamarnya di sebelah sana. Setelah itu langsung datang si Tangkurak Alia bersama si Tangkurak Kelvin, sedangkan artis lagi sendirian dan di situ langsung pura-pura baik dan di situ Alia pun pura-pura memuji kecantikan dan di situ Alia dan Kelvin pun minta foto bersama. Singkat cerita, setelah berdua Kelvin dan Alia dipoto bersama artis itu, dia canda tawa, namun di pikiran Alia akan merusak suasana yang akan dilakukan oleh artis tersebut untuk pentas. Setelah itu datang Nana dan keterkejutan Nana bertanya kepada si Alia bersama Kelvin, "Alia, Kelvin, kok kamu ada di sini?" Langsung menunjukkan kartu panitia. Singkat cerita, di situ keributan terjadi karena si Kelvin bersama si Alia telah merobek gaun yang dipakai oleh artis tersebut dan tiba-tiba mulai datang Dewa dan Alia mengacungkan kartu panitia tersebut kepada Dewa, namun baju dan kartu tersebut telah mengambil dan merampas dari panitia yang di luar. Maka dari itu Dewa menghalang Kelvin untuk lari dari kenyataan dan Dewa akan melaporkan hal ini ke polisi. Namun si Tangkurak Kelvin tenang-tenang aja, malah merusak gaun yang lainnya, diacak-acak dan dia langsung lari. Karena buronan itu Alia dan Kelvin sangat memang licin sekali dan disitu Nana pun bengong setelah Kelvin dan Alia lari meninggalkan kamar tersebut setelah merusak gaun yang dipakai artis. Singkat cerita, kebingungan artis tersebut karena mau tampil beberapa menit lagi, namun tiba-tiba Dewa ingat Lipiul yang punya gaun persis sama buatan Nana. Padahal Lipiul pun dapat nyolong dari Nana gambarnya, guys. Di situ Lipiul lagi pening karena dia sudah menyebarkan kepada temannya bahwa dia akrab dengan artis terkenal tersebut, namun temannya kurang yakin karena belum ada bukti. Namun setelah gegelendang seperti itu, Lipiul tiba-tiba Dewa menghubungi Lipiul dan Lipiul sangat terkejut sekali karena Dewa mengasih kabar kepada Lipiul, "Lipiul, kamu mau nggak ketemu bersama artis?" Dan Lipiul sangat senang sekali, sangat mau dan ada syaratnya. Dewa mengatakan syarat tersebut kepada Lipiul. Lipiul pun menjawab, "Apapun syaratnya yang penting aku bisa ketemu dengan artis tersebut." Dan Dewa mengatakan, "Kamu bawa gaun tersebut dan jangan bilang kepada siapapun." Dan di situ Dewa mengatakan hal itu kepada Lipiul.
Langsung Lipiul pun mau, apapun yang disuruh dewa dia akan berangkat karena demi artis pujaannya dan demi artis kesukaannya dia akan mengasihkan apapun. Singkat cerita, Lipiul memanggil Roni untuk berangkat ke pesta yang ada artisnya dan disitu sedang dihubungi oleh dewa. Singkat cerita, di situ Ronai Buanai disuruh cepat-cepat oleh Lipiul. Setengah nggak percaya Ronai Buana, namun kenyataannya Lipiul langsung berangkat dan mengasihkan gaun tersebut kepada artis itu. Betapa bahagianya Lipiul sudah berpelukan bersama artis kesayangannya. Di sisi lain berterima kasih sekali artis itu kepada Lipiul karena Lipiul yang telah menolong dirinya, karena gara-gara si Alia dan Kelvin yang merusak bajunya. Namun di situ untung aja ada Dewa dan Nana untuk memanggil Lia agar membawa gaun tersebut. Singkat cerita, Lia foto bersama artis dan sangat bahagia sekali. Ini momen-momen yang ditunggu oleh si Lipiul bersama Ronai Buanai. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan pemain buku harian seorang di sini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kata-kata kurang merenah. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.